kan dia mengaku sebagai pengacara. Setelah diteliti data-datanya, dia menjadi pengacara itu Februari 2016. Sementara kelulusan sarjana hukumnya itu baru Juni 2014. Menjadi keanehan setelah BPPKI menemukan berbagai dokumen, kita akhirnya bertanya, bagaimana bisa seseorang yang belum sarjana hukum tapi dikasih SK pengacara? Itu satu. Dua, kalau seseorang jadi pengacara itu melalui beberapa tahap, mulai dari PKPA, magang, baru disumpah. Asir Rasmani itu balik-balik semua. Dia udah SH-nya belum, tapi sudah jadi pengacara. Belum magang, sudah disumpah. Padahal syaratnya orang jadi pengacara itu lulus sarjana hukum, PKPA, magang, baru disumpah. Dia punya ini terbalik-balik. Belum SH sudah pengacara, belum magang sudah disumpah. Dan semua data-data itu tidak dapat dikonfirmasi gitu. Dia mengaku doktor segala macam, tapi ketika diminta macam ijazah doktornya dari mana segala macam juga tidak menyerahkan. Atas hal-hal itu DPP bersikap bahwa selama dia mau jadi pengacara, ternyata data-data yang dilampirkan banyak yang maaf-maaf saja diduga palsu. Dan pada akhirnya kan banyak klien melaporkan bahwa ada hal-hal yang dianggap palsu itu. Untuk itu biarlah kita menyerahkan sepenuhnya kepada proses. Kalau dia atau klien misalnya Ibu Evi atau yang lain-lain merasa ditipu karena dia menggunakan surat palsu, ya silakan saja. Kecurigaan DPPKI makin bertambah setelah selain ijazahnya diragukan segala macam, magangnya tidak ada. Dia ini kan domisilinya di Medan. Bagaimana bisa sumpah di Ambon? Seseorang yang dilantik di suatu daerah, katakanlah ada anggota kami mau dilantik di Jakarta, berarti dia KTP-nya Jakarta. Tidak mungkin cepat-cepat pindah domisili gitu. Nah itulah, ya. Klien-klien merasa dirugikan, artinya kan bisa diproses bahwa dia bukan pengacara, tapi ngaku pengacara. Bisa penipuan. Yang kedua, proses dia menjadi advokat itu kan dengan dokumen-dokumen yang diduga tidak benar. Maka dia bisa kena pasal 263 menggunakan surat palsu atau membuat surat palsu. Karena begitu penyidik polisi memeriksa, kan boleh dia kasih keterangan, ini fotokopinya saya. Kan penyidik juga bukan bodoh. Konfirmasi ke kampus, keterangannya bla bla bla, kan gitu. Nah itu. Ancaman Soal pemalsuan, ancaman pidananya 6 tahun. Ya, gitu loh. Dan begitu unsur-unsur terbukti, ya bisa ditahan. Masalahnya sekarang kan terpulang kepada semua klien atau mantan kliennya. Kita merasa terganggu, misalnya dia menghina Denis yang mengatakan maaf aja, jadinya segede pepaya, kan kodrati kan, nggak boleh. Melanggar kode etik juga ya, Pak? Iya, nggak boleh lah ucapan-ucapan yang menggambarkan tubuh orang, nggak boleh. Ya, kemarin keputusan itu bahwa perbuatan dia itu tidak mencerminkan profesi pengacara. Karena seorang pengacara itu harus bersikap sopan, baik kepada lawan perkara, kepada klien atau mantan klien. Soal beda pendapat dia ngomongin, tapi semua bukan berarti harus menyerang, menghina, nggak boleh. Sikap kita terhadap pertama masyarakat, klien, mantan klien, penegak hukum itu ada aturannya. Soal misalnya kita berdebat segala macam itu hal biasa, tapi sesudahnya bukan pribadi.